Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Gunawan. Saya dari PJKR semester 3 2019. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu guru olahraga. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah pendidikan kesehatan dengan dosen pengampu Bapak Rafdal MPD. Sebelumnya, silakan memperkenalkan diri, mengajar di mana. Ya, mohon maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Hasan Azhari. Saya sedang melakukan mengajar yaitu di SMP 1 Surakarta. Di sana ada kelas khusus olahraga. Jadi saya melakukan mengajar di SMP 1 Negeri Surakarta. Nah, itu tadi perkenalan dari Bapak Nur Hasan. Langsung aja Pak ke pertanyaan pertama. Boleh? Yang pertama, apa pendapat Bapak mengenai pendidikan kesehatan? Ya, pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan menurut saya, Ya. pendidikan kesehatan yaitu lingkupnya banyak. Salah satunya olahraga, itu masuk kesehatan juga. Terus yang kedua, organ tubuh, anatomi, terus anatomi fungsional, dimana ketika kita olahraga anggota tubuh kita bergerak semuanya, jadi itu berkesinambungan sama kesehatan juga. Itu sangat penting, dimana ketika kita melakukan penelitian, bahkan melakukan observasi, ketika kita mau mengerjakan skripsi, istilahnya kita harus mengetahui misalkan yang kita teliti, misalkan penyebab tendangan keras itu seperti apa, itu kita harus teliti juga. Dan oke. Dan langsung aja pertanyaan yang kedua, apa yang Bapak ketahui mengenai pandemi COVID-19 saat ini? Ya, untuk pandemi pandemi COVID-19 ini, yaitu gejala pertama yaitu yang diserangnya adalah sistem pernapasan kita, di mana paru-paru adalah penopang sebagai pernapasan kita, di mana COVID ini yang secara penyerangan pertamanya yaitu organ pernapasan, di mana kita ya harus menjaga satu organ pernapasan dan menjaga hidup lebih sehat. Pokoknya harus rajin membersihkan diri, apalagi sebelum kita mau masuk ke rumah, ya minimal kita sediakan tempat cuci tangan di depan rumah, agar sebelum keluarga kita, bahkan kita masuk ke rumah itu udah salah satunya dengan tangan yang bersih, Steril gitu ya, Pak? steril. Pertanyaan yang ketiga, seberapa penting pendidikan kesehatan untuk siswa, serta jelaskan alasannya. Pendidikan kesehatan sangat penting, terutama untuk siswa dalam menjaga pola hidup sehat, terutamanya di mana siswa belum paham dengan kesehatannya masing-masing, berbeda dengan orang-orang yang sudah kuliah, bahkan udah berumah tangga dan lain sebagainya. Mereka sudah paham tentang cara kebutuhan protein, nabati dan lain sebagainya. Nah, rata-rata siswa anak SMP bahkan SMA, kebanyakan dari mereka cuma mementingkan istilahnya, saya senang melakukan hal yang seperti ini. Saya jadi belum jatuhnya belum spesifik. Ketika saya misalkan saya mau fitness, mau membesarkan badan nih, kira-kira makanan apa ya yang dibutuhkan, protein kah atau apakah? Nah, rata-rata anak-anak SMA kan belum hafal secara menyeluruh tentang itu semua, apalagi anak SMP. Nah, di situ kita harus mengajarkan kepada para siswa bahwa kebutuhan makanan dan olahraga yang baik itu seperti apa sih. Kayak misalkan melakukan jogging. Jogging itu bagusnya berapa kali sih Pak dalam seminggu? Di WHO juga kan sudah menganjurkan olahraga yang baik itu kan minimal kita lakukan 3-4 kali dalam satu minggu, dalam durasi waktu ya minimal 15-20 menit, bahkan lebih baik seperti itu. Langsung aja pertanyaan yang keempat, bagaimana upaya Bapak sebagai guru olahraga untuk memberikan pendidikan kesehatan pada siswa di masa pandemi saat ini? Oke. Di masa pandemi saat ini ya kita kan belajar lebih banyak ke daring ya, melalui online istilahnya. Jika kita kan olahraga kan rata-rata aktivisnya langsung di lapangan, mesti
orang-orang yang belum tahu kan, kayak guru-guru teman-teman saya, Pak gimana olahraga ngajarnya, Pak gimana ini gitu. Ya tetap harus ada solusi kan di itu semua. Akhirnya dalam memberikan materi, kami para guru mesti berunding materi apa nih yang harus disampaikan kepada siswa. Nah dari situ muncullah opsi-opsi kayak misalkan kayak tes lari misalkan 2,4. Nah 2,4 saya larikan seperti kayak lewat aplikasi, bisa lewat Strava atau dan lain sebagainya kan, kita bisa melihat oh siswa melakukan, kita tinggal memberikan tugas aja melalui Google Form misalkan, tolong siswa melakukan lari 2,4. Nah di situ harus menggunakan aplikasi apa misalkan. Nah nanti setelah itu siswa melakukan, tinggal mengirimkan screenshotnya. Nah mereka lampirkan di Google Form tersebut. Nah misalkan materinya seperti senam, nah, senam lantai misalkan, kita berikan contoh videonya seperti apa, nanti siswa mengikuti, disuruh mengirimkan foto ketika melakukan atau video disuruh membuat video. Pokoknya ketika pelajaran olahraga sebisa mungkin siswa itu kita berikan materi yang have fun. Jadi nggak harus materi-materi yang selalu membuat siswa tertekan, karena materi pelajaran yang lain kan biasanya dikasih tugas. Akhirnya olahraga menjadi refresh buat mereka. Kadang saya beri tugas senam misalnya, saya kasih senam Tabata Song. Jadi mereka melakukan gerakan senam Tabata, entah itu senam lantai dan lain sebagainya kan, itu melingkupi semua itu Pak. Dan ini pertanyaan terakhir, apa saja anjuran Bapak pada siswa untuk dapat menjaga kesehatan pada masa pandemi ini? Ya, untuk siswa di masa pandemi ini intinya kita mengontrol pola makan yang teratur, istilahnya olahraga juga teratur. Olahraga ya minimal seminggu 3 kali atau 4 kali, bahkan terserah, itu selera masing-masing. Setiap orang harus tahu kecukupan hidupnya sendiri masing-masing lah istilahnya. Di keluar rumah harus menggunakan masker, mencuci tangan, pokoknya kita harus sering-sering banyak membersihkan diri. Habis keluar dari mana misalkan, ini kita pakai baju atau jaket, habis dari luar ya minimal gantilah, kita mandi. Ya pokoknya harus lebih rajin membersihkan diri sama mengontrol pola makan aja. Itu udah cukup menurut saya. Oke, itu tadi 5 pertanyaan dan sudah terjawab semua oleh Bapak Hasan. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJKR BMS Jaya.